yang berbeda itu ancaman, yang berbeda itu musuh, yang berbeda itu mesti disingkirkan sekalipun itu terjadi di internal. Gitu. Saya banyak sekali sih ngalamin bulian, ngalamin di band gitu loh. Jadi kalau di kalangan kekristenan ada pokoknya nggak boleh ngundang yang namanya Yeri lah gitu. Sesat dan sebagainya. Ya itu sih sebenarnya konsekuensi dari awal yang nanti saran saya dalam training itu mesti agak tebel gitu. Karena biasanya orang giliran gini mundur. Kan tadi kan ya kan anak-anak muda mesti dipersiapkan dengan benturan-benturan yang cukup keras. Betul. Lalu juga dibekali dengan kecerdikan-kecerdikan yang sebenarnya ya saya yakin lah kayak Bante Dira nih kaya akan literasi dan strategi praktis karena udah banyak banyak diserang jadi banyak ilmu ngelesnya gitu, terus semangat dan ketulusannya juga terjaga gitu. Jadi saya rasa itu dipaketin dari awal sih, manajemen risiko ya orang bilang gitu. Apa arti dari moderasi beragama itu? Dari versi masing-masing Pendeta Yeri sama Bante Dira. Oke, ya moderasi beragama. Ini sebenarnya sudah dipikirkan itu sudah sejak mungkin kalau tidak salah sekitar 8 tahunan yang lalu itu ada juga kita buat buku moderasi beragama itu bersama Dirjen Agama ya dan Kementerian Agama itu sendiri. Itu para pemuka agama, keseluruhan agama itu berkumpul memikirkan salah satu bagaimana sih karena kita sebenarnya Indonesia ini tidak perlu kita perjuangkan dengan pemikiran-pemikiran agama karena Indonesia terbentuk memang dari pemikiran para agamawan waktu itu ya. Jadi sejarah kita sebenarnya ini harus selalu menjaga sejarah karena sejarah kita itu sudah religius, sudah berbagai agama di dalamnya. Jadi bagi bangsa Indonesia keberagaman diyakini sebagai takdir ya tidak, kita nggak minta, melainkan kita memang udah diciptakan Tuhan itu seperti itu di Indonesia. Jadi Indonesia ini bukan istilahnya milik satu golongan, milik satu ras, milik satu suku atau satu bahasa. Jadi moderasi beragama ini bagaimana kita manusia Indonesia yang kebetulan memiliki agama-agama yang berbeda, keyakinan-keyakinan yang berbeda, tetapi kita memiliki satu konsep dan memiliki satu pemahaman bahwa Tuhan yang Maha Esa. Nah, maka di dalam Pancasila Buddhis itu, di dalam Pancasila agama kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa harus ada kata ke? Karena kita berbeda-beda. Kita harus moderasi itu. Kalau kita dipaksakan satu, berarti Tuhan yang Maha Esa. Harus satu Tuhan, tetapi ketuhanan yang Maha Esa. Kita walaupun berbeda-beda kepercayaan, agama, tetapi kita memiliki satu Tuhan yang sama di situ. Jadi moderasi beragama bagaimana kita bisa menjalankan agama kita, tetapi juga bisa membawa dampak positif bagi negara kita. Dan itu masih dalam kaedah-kaedah dan aturan-aturan agama-agama kita. Moderasi beragama itu tidak menyalahi atau tidak keluar dari konsep agama-agamanya, karena itu dibentuk juga dari berbagai pemuka agama waktu itu. Saya masih ingat waktu itu salah satu pertemuan juga di Yogyakarta waktu itu. Ini sangat bagaimana sih? Ini kan sebenarnya moderasi beragama itu menjelaskan tentang apa dan bagaimana dan mengapa gitu. Apa sih moderasi beragama itu? Tetapi bagaimana cara kita menjalankan di masyarakat dan mengapa harus itu gitu. Mungkin seperti yang Pendeta Yeri sampaikan tadi, kita perlu kolaborasi. Itulah bagaimana caranya, yaitu kolaborasi, kebersamaan, kembali ke esensi Pancasila. Pada awalnya kan Indonesia yang gotong royong. Awalnya sebelum terjadi Pancasila itu seorang bapak bangsa, seorang pendiri bangsa, Soekarno itu menawarkan bahwa Indonesia itu Indonesia yang gotong royong.
Maka kita sekarang anak muda, generasi muda bukan hanya menjadi penggertak, tetapi penggerak. Ini bedanya. Kita harus menjadi pemuda dan pemuka dan penggerak yang menjadi yang penggerak, bukan hanya penggertak. Kalau hanya penggertak kan kita bersuara, tetapi penggerak kita harus bertindak. Bukan kita hanya menjadi pewaris, tetapi pengais. Pewaris kita hanya mengikuti terus, tetapi pengais kita harus menciptakan, kita harus mengambil satu metode yang baru, pemikiran yang baru dengan perkembangan zaman, teknologi dan lain sebagainya. Istilahnya agama ini juga harus berkembang tanpa meninggalkan esensi dasar kebenaran itu sendiri. Mungkin itu sedikit dulu. Ternyata luas banget ya. Apa dan mengapa? Memang berarti memang perbedaan memang itu emang sudah takdir dari Tuhan. Dan baru nggak juga ternyata apa ketuhanan yang Maha Esa bukan Tuhan yang Maha Esa. Ini bagus. Luar dengar keras. Nah, kalau dari pendetanya ini bagaimana tentang moderasi beragama ini? Ya, saya melihat tanah Indonesia ini ya dari seluruh penjuru sebenarnya sudah didesain hanya boleh diinjak oleh keberagaman. Hanya boleh diizinkan diinjak oleh keberagaman. Jadi moderasi itu identitas, bukan istilah. Jadi kalau Indonesia bercermin, salah satu pantulan cermin itu pasti moderasi. Gitu. Jadi kalau ada hal-hal atau pemikiran-pemikiran doktrinal yang berpikir relevansi moderat ini nggak cocok buat Indonesia, dia sedang melecehkan identitas asli dari cerminan bangsa ini gitu. Makanya bangsa ini nggak bisa dibangun dengan cara yang sama dengan orang-orang yang merusak bangsa ini. Menurut pandangan saya. Jadi ketika ini sudah masuk dalam ranah perbincangan, artinya identitas itu kan harus clear. Kalau enggak gawat itu, kita berjalan dalam sudut deviasi yang ujungnya pasti berbeda gitu. Nah makanya akhirnya saya rasa gini, apapun yang terjadi di bangsa kita itu semacam alarm untuk anak-anak bangsa ini punya semangat kembali back to basic, back to identitasnya gitu. Makanya bahkan kayak gini ya, kata radikal kan diambil dari kata radix atau roots atau akar. Kata radikal pun sudah di dalam tanda kutip akhirnya jadi sesuatu yang bentuknya negatif untuk yang orang-orang yang justru mau menghancurkan bangsa ini gitu. Radikal itu harusnya dimiliki anak-anak bangsa hari-hari ini adalah semangat untuk back to basic gitu. Jadi kita nggak perlu modul baru, kita nggak perlu belajar dari negara-negara lain, belajar dari keberhasilan lain. Loh, kita cukup memunculkan kembali identitas gitu. Kita bukan berjuang supaya bangsa ini toleransi, kita berjuang karena bangsa ini memang toleransi gitu. Jadi pencapaiannya adalah sesuatu yang sudah ada di tengah-tengah bangsa kita. Muncullah Bintai Dira, muncullah saya, muncullah program ini, muncullah semua secara organik gitu. Makanya ya siapapun yang berusaha untuk mengubah identitas akan mengalami frustasi gitu. Karena identitas tuh adalah sesuatu yang ilahi dari semua perspektif. Ya kan, semua perspektif bahwa kelahiran itu ada pemicunya, apapun itu akhirnya menjadi portal keimanan masing-masing. Tapi nggak bisa, kita mungkin 1 jam ini program ini, makanya saya rela keluar duit, keluar uang, keluar tenaga, keluar perhatian untuk identitas bangsa. Kenapa saya nggak mau mengeluarkan effort untuk identitas saya sendiri? Gitu kan. Nah makanya kalau orang mengerti ini jadi sebuah identitas, orang-orang nggak akan hitung-hitungan untuk membangun Indonesia. Orang-orang nggak akan cuek untuk membangun Indonesia. Nggak ada tuh kayak anak muda sekarang, kuliah di luar negeri, belajar tinggi-tinggi, balik ke Indonesia, Indonesia bisa bayar gue berapa di sini? Gitu, nggak ada itu. Gitu. Artinya semua bentuk invasi. Ya memang orang suka Chinese food, suka Japanese food, tapi dia tetap di hatinya Indonesian food. Minimal merespek kearifan lokal dan semua yang berbentuk lokal itu.
dan kita tidak membiarkan orang-orang luar yang memutuskan arah-arah perjalanan hidup kita, termasuk di pendidikan dan semua sektor gitu. Jadi saya rasa ini adalah momentum kembalinya semangat untuk back to basic radix, balik ke identitas moderat gitu. Oke, memang basicnya dari pembangunan, maksudnya basicnya dari negara ini dibangun atas dasar memang identitas yang beragam gitu. Iya. Dan kita coba untuk mengembalikan, mengembalikan semangat lagi, terutama buat teman-teman muda kayak gitu. Memang memang sih kita gembar-gembor toleransi, tapi kalau memang nggak ada dari aksi atau toleransi yang model baru atau mencoba untuk memperbanyakan hal-hal yang baru, sepertinya itu tidak perlu karena memang sudah ada dari dulu sebenarnya. Iya. Ya. Betul. Tinggal jadi pemantik aja mungkin kali ya. Iya. Mereka bermunculan gitu ya. Iya. Saya rasa itu sih. Siap. Dari komitmen sebagai pendeta dan Bante, pesan apa? Nilai-nilai apa yang ingin disampaikan atau yang tularkan kepada teman-teman muda? Misalkan dari pendeta Yeri sebagai pendeta, dari Bante sebagai Bante, apa nilai-nilainya apa itu kira-kira yang ingin ditularkan kepada teman-teman muda yang ada di Indonesia? Mungkin dari Bante. Ya, Bante dulu. Oke. Ya, saya teringat kalimat Mas Teguh tadi sih. Saya hanya sebagai pemantik ya. Sebenarnya setiap orang memiliki dasar pemikiran yang berkembang dan ingin membangun dan ingin berguna bagi orang lainnya. Tetapi jarang sekali orang yang mau bergerak karena nggak ada pemantiknya. Nggak ada pemantik, nggak ada yang mungkin menggerakkan. Karena saat ini kita cukuplah orang-orang yang menggerak, tetapi yang bergerak ini belum ada gitu. Maka kita sebagai orang-orang yang mau bergerak, kita menularkan yang lainnya itu cukup menggerak, tetapi mari kita bergerak bersama. Sama toleransi di Indonesia ini nggak ada namanya bangun toleransi karena kita sudah negara yang toleransi sejak dulu. Kalau kita nggak negara yang toleransi sejak dulu, nggak ada Indonesia. Adanya paling Sumatera Sia, Jawanesia dan lain sia-sia lainnya karena kita udah dari perbedaan. Tetapi kita hanya mau orang-orang itu ingat bahwa kita memang berbeda dan bahwa kita memiliki satu dasar-dasar yang luhur, ya, berbudi luhur. Bangsa Indonesia waktu itu Nusantara, kita memiliki sejarah yang luhur dan kita harus kembali ke itu lagi. Seperti yang Pendeta Yeri sampaikan tadi, saya sangat setuju. Kita menjadi orang Indonesia, kita boleh belajar kemanapun, kita boleh mempelajari apapun. Tetapi kalimat yang selalu kita ingat adalah kalimat dari orang tua kita, ayah dan ibu. Pertama kali kita berbicara mama atau papa. Begitu juga dengan pemikiran kita. Seluas apapun kita menemukan pemikiran-pemikiran, tetapi pemikiran pertama kali yang kita harus ketahui adalah sebagai Indonesia ini, Nusantara ini. Karena kita memiliki satu hal-hal yang perlu kita jaga, perlu kita kembangkan, dan perlu kita tularkan kepada bangsa Indonesia ini sendiri. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, bangga menjadi orang Indonesia, kita bermanfaat untuk orang Indonesia. Itu. Terima kasih Bante. Jawabannya kalau dari Bante ini kayaknya lemah lembut banget ini. Karena sebenarnya saya ambil ngantuk itu. Tapi agresif di lapangan Bante. Iya betul kayaknya. Oke, apa komitmennya pendeta? Kalau saya gini, saya setuju banget.